Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, hari ini live meet untuk IMK kelas Informatika 1 dan sekalian Informatika 04 ya. Sebagai pengganti dari kemarin gitu, karena kita kemarin tidak ada pertemuan live meet. Oke, makanya ini ada banyak banget ya. Ada sekitar 70-an, mungkin nanti akan terus bertambah karena ada 2 kelas di sini yang join. Untuk topik pada hari ini adalah UX workflow atau alur dari perancangan user experience, alur kerja dari perancangan sebuah user experience ya, atau saya singkat UX workflow tadi. Part pertama. Jadi sebenarnya UX workflow atau UX design ya, proses itu ada banyak tahapan, ada banyak part. Di sini saya bagi menjadi 5. Namun yang akan kita bahas hari ini adalah di minggu keempat ini hanya di bagian proses risetnya aja terlebih dahulu. Nanti di minggu berikutnya kita masuk ke tahap analisis, lalu minggu berikutnya lagi masuk ke proses desain gitu. Jadi minggu kelima analisis, minggu keenam desain, minggu ketujuh nanti masih di desain juga ya. Jadi kita kasih 2 minggu sehingga nanti ketika UTS kalian sudah punya desain bisa berupa wireframe atau mockup gitu. Oke, tadi saya sudah post ya di Classroom, kemarin juga di kelas Informatika berapa ya? 4. Udah saya posting juga di Classroom untuk video materi tentang UX Research. Semoga teman-teman sudah nonton semuanya, sehingga untuk sekarang kita tinggal diskusi, saya tinggal melengkapi mungkin dengan contoh dan tanya jawab, gitu ya. Nah, jadi tahapan dalam merancang UX atau pengalaman pengguna itu ada banyak ya. Kalau minggu lalu saya contohkan dengan 5 plan method, jadi lapisan-lapisan dari user experience itu kemarin kan ada banyak ya. Lapisan pertama apa, kedua apa, ketiga apa gitu. Nah, kalau sekarang kalau kemarin lebih ke kata benda ya. Jadi apa yang dibuat gitu, apa yang dihasilkan gitu setiap level atau lapisan. Kalau sekarang lebih ke kata kerjanya, yaitu apa yang dilakukan gitu ya. Nah, yang pertama untuk perancangan pengalaman pengguna kita harus yang pasti diawali dengan yang namanya riset terlebih dahulu untuk mengetahui sebenarnya apa problemanya, apa problematika sebenarnya yang akan akan diselesaikan gitu masalahnya. Lalu harus memahami juga apa tujuan dari bisnis dari produk tersebut diciptakan. Gitu. Nah, tahap riset dan analisis itu sebenarnya adalah tahap konseptual. Jadi konseptual fase ada di riset dan analyze ini, kemudian di tahap kreatif itu baru di desainnya gitu. Jadi buat kalian yang pengen ya menjadi seorang UX designer harus bisa juga sebenarnya di 2 tahap ini, riset dan analisis terlebih dahulu. Tidak hanya punya ilmu, tidak hanya punya taste of art and creativity gitu ya. Karena itu hanya di bagian desain aja gitu ya akan digunakan, tapi seorang UX designer dia juga harus bisa berpikir kritis atau critical thinking tadi untuk bisa solving ya, menyelesaikan sebuah permasalahan gitu. Nah, itu yang dilakukan di fase pertama dan kedua, riset dan analisis ini gitu. Kemudian setelah tahap kreatif ya, tahap atau fase kreatif berikutnya adalah tahap validasi. Validate ini seperti yang namanya validasi kan berarti kita mengetes, menguji coba atau mengevaluasi apakah
rancangan yang tadi sudah kita buat itu sudah sesuai gitu ya, sudah bisa memenuhi harapan atau goals dari user, sudah bisa memenuhi atau mencapai goals dari tujuan bisnis perusahaan gitu. Kemudian terakhir adalah handoff. Handoff itu handover ya, menyerahkan hasil rancangan ke tim developer atau programmernya. Jadi kita tadi sudah bikin desainnya seperti ini, nanti programmer yang akan menciptakan, merealisasikan hasil dari rancangan menjadi sebuah produk jadi. Nah, kalau kita ngasih ke programmer, berarti kita juga harus membuat yang namanya dokumen style guide ya, atau pedoman desainnya. Biasanya di situ nanti berisi petunjuk ya, dari ukuran, kemudian misalnya kayak fonts yang dipakai apa gitu ya, namanya apa, kemudian warna yang dipakai untuk title, untuk button itu kode warnanya apa aja, kemudian ukurannya ya, ukuran dari teks, ukuran icon, berapa pixel gitu. Itu dijelaskan semua di dalam dokumen tersebut gitu. Jadi kayak dibikin semacam tutorial atau penjelasan gitulah ya. Jadi misalnya ada gambar, nanti dijelasin ini ukurannya segini, terus yang gambar icon ini ukurannya segini gitu. Jadi biar si programmernya juga paham gitu. Karena kalau nggak dijelaskan gitu bisa jadi nanti hasilnya beda ya. Jadi contohnya aja gini, warna ya. Warna itu kan ada banyak sekali ya kode-kodenya kan. Kode warna. Berbeda satu angka atau satu huruf aja itu udah beda. Jenis warnanya tuh udah beda gitu. Hijau kan, hijau ada bermacam-macam tuh hijaunya. Hijau lumut, ada hijau cerah, hijau gelap gitu kan. Emerald, hijau ya emerald green gitu. Atau apalah itu namanya. Nah, itu kan kodenya beda-beda tuh. Setiap warna hijau, satu hijau aja gitu. Kalau beda satu huruf aja, satu geser apa namanya? Jadi dari angkanya 0 misalnya jadi berubah jadi 7 gitu. Itu mungkin saja bisa beda warna lagi gitu. Jadi harus dijelaskan biar programmernya juga lebih mudah ketika nanti dia implement ke coding ya. Itu tinggal ngetik aja lagi, tinggal input aja lagi kode warnanya. Tidak perlu dia mencari-cari tahu lagi ini hijaunya yang mana sih gitu. Itu yang di tahap handover atau tahap terakhir tadi. Nah, kita masuk yang ke UX research-nya ya. Nah, ini sama kayak tadi, cuman bentuknya aja saya bikin lingkaran. UX workflow itu sebenarnya bisa ya dibikin dia secara berkesinambungan, jadi tidak ada akhirnya gitu. Kalau dibuat lingkaran seperti ini kan nanti setelah validasi diserahkan ke developer atau tim programmer, lalu di riset ulang lagi apakah sudah sesuai produknya, dianalisis ulang, desain, validate lagi. Jadi bisa saja berputar seperti itu, mirip seperti metode design thinking ya. Pernah dengar metode design thinking ini? Jadi kita bisa mengimplementasikan metode design thinking ini juga ke dalam desain user experience ya. Nah, hampir mirip, hanya perbedaan kata-katanya aja. Kalau tadi di awal saya nulisnya riset ya, tahap riset itu kalau di design thinking itu sama seperti empathize ini. Jadi berempati ya. Berempati, kemudian di tahap analisis itu sebenarnya mirip dengan tahap define gitu. Jadi menemukan ya, kalau saya define. Menemukan, mengkombinasikan semua all your research, hasil dari data riset tadi
dikumpulkan semuanya gitu ya. Kemudian diobservasi, dianalisis lagi gitu. Lalu masuk ke tahap ideation. Itu kalau di UX design proses masuknya ke yang desain ini gitu. Jadi kalau di design thinking itu kan ideation, menuangkan ide-ide yang muncul pada tahap analisis atau pada tahap desain gitu. Jadi bikin apa ya, semacam sketsa ya, gambaran sketsanya nanti gimana, alurnya gimana, fitur-fiturnya apa aja gitu. Nah kemudian untuk prototype itu masih kalau di UX research itu masuknya ke tahap masih di tahap desain, jadi dibuat prototipenya, dibuat mock-up-nya, lalu tes itu masuk ke tahap validate ya, atau memvalidasi. Nah di validate ini kita sama aja kan ya, menguji coba dengan cara bisa testing tadi ya, atau bisa juga dengan metode analisis gitu, data analisis. Jadi misalnya kita launching produknya, kita lihat berdasarkan data yang dikumpulkan gitu. Misalnya kayak aktif usernya berapa dalam 1 minggu misalnya, atau berdasarkan action klik ya. Misalnya user yang mengklik link atau apa namanya button ini gitu, itu ada berapa kayak gitu. Bisa juga berdasarkan data seperti itu, tergantung tools yang digunakan. Nah ini gambaran metode design thinking, sebenarnya hampir mirip, cuman perbedaan kata-kata aja gitu ya. Kalau di design thinking, empathize itu nanti yang dilakukan adalah mengetahui dulu bisnis goals ya, atau bisnis analisisnya. Jadi hampir sama di UX research juga, memahami bisnis goal, tujuan dari bisnisnya, kemudian memahami user ya, atau user needs, kemudian stakeholder interview, diskusi dengan para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan proyek kita. Sebenarnya hampir sama tahapannya. Itu yang di design thinking. Nah, kita masuk tahap di UX research ya. Yang pertama, understand business goal. Ini maksudnya adalah memahami tujuan dari bisnis produk tersebut dibuat atau diciptakan. Jadi ibaratnya gini, kalau kalian membuat produk digital untuk perusahaan kalian sendiri atau untuk startup kalian sendiri gitu kan, berarti kalian juga harus sudah paham arah dari perusahaan itu mau kemana gitu. Jadi startup itu, perusahaan itu arahnya, tujuannya itu mau kemana sih gitu, membuat produk yang seperti apa, tujuannya apa, fungsinya apa, kemudian cara memperoleh keuntungannya dari mana gitu. Nah itu harus sudah dipahami terlebih dahulu, diketahui terlebih dahulu gitu. Atau bisa juga dengan memahami dari bisnis model kanvas ya. Sebentar.
Nah, contohnya di sini model bisnis model dari aplikasi Canva ya. Ini kalian tahu atau pernah dengar Canva kan ya? Tahu nggak Canva? Aplikasi ya, Bu? Ya betul, bisa ada aplikasi, ada base webnya gitu ya. Buat konten kreator pasti tahu ya. Buat kalian yang ingin bikin desain, poster, postingan di Instagram, banner YouTube, semuanya, pokoknya segala desain-desain gitu ya yang bisa untuk dicetak ataupun untuk digital, itu kalian tinggal pakai aja. Di sini biasanya sudah ada template-nya. Tapi kalau misalnya mau sesuatu yang beda, ya betul ya. Untuk thumbnail YouTube ya juga nih ada. Itu juga enak banget itu. Kalian nggak perlu lagi pakai software yang mentah gitu ya, kayak Adobe, Corel dan sebagainya. Kelemahannya ya mungkin saja bisa akan ada desain yang sama kalau kalian pakainya default dari template itu. Bisa ketemu misalnya poster atau konten di Instagram itu yang stylenya sama kalau kalian pakai Canva. Makanya kalau pakai ini tipsnya adalah di customize lagi atau diedit-edit lagi gitu biar beda. Nah, Canva ini tadi saya ketemu model bisnisnya. Model bisnis Canva di sini ada dari sisi misalnya kayak partnernya nanti siapa aja, kemudian aktivitas utamanya apa, sumber dayanya apa, terus value proposition atau value yang ingin mereka utamakan ya, positioning gitu ya, nilai yang ingin mereka ambil itu apa sih gitu. Canva ini ingin bahwa setiap orang bisa menjadi desainer, anyone can be a designer sini tulisannya ya, dengan cepat dan mudah gitu. Jadi mereka memposisikan produk mereka itu sebagai agar setiap orang itu bisa menjadi desainer gitu dia bilang. Kemudian juga cara membangun hubungan dengan customer bagaimana gitu, customer relationship dengan self service dan customer support misalnya. Kemudian channelnya apa aja, bisa dari website dan aplikasi, ada 2 jenis. Segmentasinya gitu ya, segmentasinya siapa aja sih orang-orang yang ditarget gitu. Kemudian revenue stream itu jalan untuk mencari revenue atau keuntungan itu dari mana aja. Dari subscription, dari adanya fitur Canva Print, dan one time fee atau marketplace item. Jadi ada item-item yang dijual gitu. Nah, itu cara mereka untuk mendapatkan revenue atau keuntungannya. Seperti itu. Nah, dengan memahami model bisnis ini, akhirnya kalian bisa mendapatkan sebuah gambaran gitu. Nanti berarti di desain produknya atau di desain aplikasinya akan bagaimana gitu. Jadi harus sudah paham dulu hal ini gitu. Desainer, UX designer atau UX researcher, dia harus memahami dulu model bisnisnya kalau itu adalah produk untuk startup atau perusahaan kalian sendiri. Sebenarnya sama. Kalau kalian bikin atau merancang UX untuk klien atau produk orang lain, ya kalian juga harus paham proses bisnisnya ini tadi, meskipun tidak bisa terlalu detail ya, karena mungkin terkait dengan regulasi atau memang kebijakan dari klien, kalian nggak boleh ngasih tahu semuanya, tapi bisa kalian, yang penting harus paham dulu, alur bisnis di perusahaan itu seperti ini gitu, sedangkan sistem yang akan kalian rancang ini nanti akan digunakan oleh misalnya siapa aja stafnya, kemudian tujuannya dibikin sistem itu untuk apa gitu ya. Lalu cara perusahaan itu nanti ingin mencari keuntungan dari produk yang kalian buat itu bagaimana gitu. Nah, itu harus sudah dipahami dulu gitu. Gimana cara memahaminya? Ya bisa dengan interview langsung gitu dengan si kliennya ya, ada diskusi dengan kliennya, dengan semua orang yang nanti akan menggunakan produk tersebut dari pihak klien itu siapa gitu. Jadi digali informasinya gitu lebih dalam. Nah, dengan cara interview bisa gitu ya, atau observasi langsung di lapangan bisa. Ini tadi ya di tahap 2, berempati.
Berempati dengan siapa sih gitu? Empathize itu berempati ya. Empati itu kan memahami, merasakan ya, ikut merasakan terhadap user. User itu adalah pengguna, orang-orang yang nanti akan menggunakan produk yang kalian rancang. Yang kedua adalah stakeholder. Stakeholder itu orang yang berhubungan dengan proyek kalian, baik itu kliennya atau staff-staffnya atau bahkan tim kalian sendiri ya, anggota tim kalian atau tim developer kalian juga. Jadi saling berempati juga gitu, internal maupun eksternal ya. Kalau eksternal pihak klien, kalau internal berarti pihak tim kalian yang akan membuat produk tersebut gitu. Misalnya seperti project manager atau ada programmernya juga. Di situ saling berdiskusi. Nah, lalu field study atau studi lapangan itu maksudnya adalah kalian terjun langsung, melihat secara langsung di lokasi nantinya produk yang kalian rancang itu akan digunakan gitu. Atau bisa juga terjun langsung ke lapangan melihat proses sekarang yang sedang berjalan itu bagaimana sih sebelum adanya sebuah sistem atau aplikasi yang kalian buat ini gitu. Contohnya gini, misal itu kalian ada project bikin sistem pendaftaran siswa baru untuk di sebuah sekolah swasta ya, internasional misalnya. Nah, di sekolah internasional tadi siswa yang masuk harus diseleksi terlebih dahulu, misalnya seleksi dari administrasi dan juga seleksi ada tesnya, ada ujiannya gitu. Kalian diminta bikin semuanya itu terkomputerisasi, tersistematis, mulai dari input datanya, dari form, kemudian seleksinya, tesnya tadi juga dengan menjawab soal di website misalnya gitu. Nah, sebelum adanya sistem tadi, kalian melihat dulu, oh proses yang sekarang itu bagaimana sih gitu ya. Mereka harus ngapain aja langkah-langkahnya, dari sisi si pendaftarnya bagaimana, dari sisi karyawan atau staf di sekolahan itu bagaimana gitu, apa aja yang mereka lakukan. Nah, kalian lihat secara langsung prosesnya gitu ya. Biar tahu, biar paham, oh sebelum ada sistem itu prosesnya kayak gini loh tahapannya. Siswa harus datang sekolah misalnya, ngisi formulir, harus ngapain lagi. Dari sisi staff harus misalnya nginputkan data dari formulir ke mana gitu misalnya. Lalu ketika seleksi dia harus menseleksi secara manual, melihat satu persatu, kemudian menginputkan di dalam Excel misalnya ya, Microsoft Excel. Nah, dari situ kan kalian ada gambaran dalam proses tersebut ada kelemahan apa aja gitu. Apakah ada sebuah frustasi ya, apakah ada sebuah masalah atau hal yang tidak menyenangkan dialami oleh orang-orang tersebut gitu. Jadi bisa langsung di-capture, ditangkap. Kalau misalnya kita cuman interview atau bertanya doang gitu kan, bisa jadi ada permasalahan yang tidak bisa di-capture secara langsung gitu. Karena antara jawaban orang, apa yang dikatakan orang kan bisa aja beda dengan apa yang dia lakukan secara langsung. Nah, itulah kenapa pentingnya observasi atau field study secara langsung tadi gitu. Dan kalian juga bisa melihat langkah-langkah yang dilakukannya secara langsung di lapangan itu bagaimana. Dan ini yang akan menjadi alur yang dibuat juga di sistem atau aplikasinya. Jadi jangan sampai alur sebelum ada sistem itu akan berbeda jauh dengan alur di aplikasi. Jangan ya. Jadi tetap harus sebisa mungkin dibuat alurnya sama gitu. Jadi alur di digital dengan alur di offline itu hampir mirip. Hanya saja bedanya kita pindahkan semuanya itu dalam bentuk digitalisasi gitu. Contohnya gini nih teman-teman. Kalau kita mau naik ojek misalnya, kayak aplikasi Gojek. Kalau kita mau naik ojek tanpa aplikasi ya misalnya, kita harus ngapain dulu? Kita harus pertama menentukan tujuan kan, kita mau kemana. Terus yang kedua kita nyari tukang ojeknya, nyari drivernya, nyari jalan dulu ke tempat pangkalan ojek misalnya. Udah jalan kaki, lalu kita ketemu drivernya, lalu kita ngomong, Pak mau ke sini ya berapa gitu. Oke, sudah deal harga, lalu
jalanlah nih ojeknya sampai lalu kita bayar. Nah itu kan yang alur yang terjadi di real ya, dunia nyata. Sedangkan kalau kita pakai aplikasi, alurnya sama gitu yang dilakukan. Jadi pertama kita nentukan tujuan, kita input tuh tujuannya di aplikasi kan. Lalu setelah itu aplikasi akan searching driver terdekat. Nah itu sama ketika proses kita mencari driver di pangkalan tadi gitu kan. Tapi aplikasi yang melakukan searchingnya, bukan kita. Setelah itu ketemu, lalu drivernya yang datang ke tempat kita gitu. Nah, kita jalan sampai kita bayar. Kalau di realnya kan kita ngasih uang, tapi kalau di aplikasi sudah pakai GoPay, otomatis GoPay kita kepindah ke si driver. Nah, alurnya itu sama, mirip ya antara di real life dengan di digitalnya gitu. Jadi diusahakan tidak begitu jauh alur yang dilakukan oleh user di dunia nyata dan di digitalnya. Itu teman-teman. Nah ini tadi yang saya bilang ya, memahami bisnis, nanti hasil yang didapatkan apa, sebenarnya ini bisa juga dengan model kanvas ini tadi ya. Jadi kita buat model kanvasnya sehingga kita bisa memahami bisnis goalnya tadi. Kemudian berempati dengan research, interview, dan observasi di lapangan. Nah, kemudian, oh ya, set prioritas. Jadi ini terakhir ya, ketika kita sudah punya data hasil riset tadi, bisa jadi akhirnya kita tergambarkan banyak fitur ya, fitur-fitur yang akan diimplementasikan gitu di dalam rancangan. Nah, tapi pada saat awal pembuatan sistem, kalau misalnya nih tidak semua langsung bisa diimplementasikan dalam satu launching aplikasi itu, berarti kita harus memilih satu atau beberapa hal yang paling penting untuk dituangkan ke dalam rancangan kita gitu. Jadi pilih yang paling prioritas. Apa masalah yang paling utama yang harus di-solving terlebih dahulu. Jadi permasalahan yang paling penting dulu. Contoh gini, dulu Gojek awal launching tidak semua fitur ya ada. Tidak semua kayak fitur Go Live, Go Send, Go Food itu belum ada. Mereka hanya fokus ke satu hal utama, yaitu menghubungkan antara driver dengan customer gitu. Jadi dengan membuat service atau layanan berbasis call center gitu. Jadi dulu belum ada aplikasi. Nah, prioritas utama mereka kan itu. Otomatis oh ya udah dengan call center bisa nih menghubungkan. Yang penting ada dulu gitu loh layanannya yang memudahkan orang untuk mencari ojek tadi gitu. Nah, itu adalah prioritas utama mereka. Dengan nilai yang paling tinggi, high value dan low effort, atau usaha yang tidak terlalu susah gitu ya, usaha yang rendah gitu. Mereka sudah bisa memberikan layanan yang terbaik gitu. Karena apa, prioritas utamanya tadi yang penting bisa menghubungkan dulu nih antara customer dengan driver, ya udah dengan call center dulu. Dari situ nanti bisa dilakukan riset lagi. Oh, ketika berbasis call center ternyata ada kelemahan A, B, C, D. Lalu ada peluang A, B, C, D. Sehingga dari situ mereka tahu, oh dengan dibuatnya aplikasi, ternyata akan semakin bisa memudahkan gitu. Dan dana yang dimilikin juga kan semakin bertambah nih gitu. Dengan adanya launching berbasis call center pertama kali tadi, mereka kan sambil ngumpulin dana misalnya, akhirnya bisa membuat fitur-fitur yang lebih baik lagi, akhirnya bisa membuat aplikasi yang lebih baik lagi gitu. Jadi bertahap ya teman-teman. Mungkin saja di startup tersebut tidak bisa langsung membuat aplikasi dengan fitur yang lengkap, dengan fitur yang banyak gitu. Nah, prioritaskan ke satu hal utama dulu, masalah yang paling penting dulu. Lalu sambil berjalan, sambil dianalisis, akhirnya bisa dikembangkan nanti di kemudian hari. Seperti itu. Nah, minggu lalu saya udah share kayaknya ya video ini ya.
tentang seorang UX researcher di Gojek. Kalau belum nonton, silahkan nonton dulu biar ada gambaran yang dilakukan oleh seorang UX researcher atau UX designer dalam tahap riset gitu. Jadi sebenarnya di fase ini kemampuan yang harus dimiliki adalah problem solver ya, problem solving, kemudian critical thinking, berpikir secara kritis berdasarkan data, dan juga storytelling. Storytelling itu agar bisa presentasi dengan baik ya, mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran kalian, mengkomunikasikan data-data yang kalian temukan tadi ke orang lain, ke anggota tim yang lain, ke klien kalian gitu. Jadi 3 kemampuan utama seorang UX researcher adalah ini. Tuh. Oke, ada paket lengkap ya. Paket lengkap anak desain. Oh, Canva ya. Canva tadi bener. Jadi kayak sudah jadi satu, di situ ada asetnya, ya ada untuk editingnya gitu. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silahkan Karen. Silahkan yang mau bertanya. Oh ya, boleh ditulis. Gimana? Pertanyaannya, business goals apakah dari klien atau kita harus membantu klien dalam mematangkan business goal tersebut? Ada tidak jembatan komunikasi UX dengan klien atau memang harus melalui stakeholder? Jadi yang pertama dulu ya, business goal itu sebenarnya apakah harus pure dari klien? Jawabannya iya ya. Jadi kalau misalnya kliennya memang sudah matang gitu ya konsepnya, itu bisa saja memang dari klien semua, dan kita sebagai desainer ya udah tinggal menuangkannya ke dalam rancangan tadi gitu. Dan apakah kita membantu klien dalam mematangkan? Kalau memang belum ya, dan klien butuh bantuan tersebut ya bisa kita bantu gitu. Jadi ini tidak paten, tidak pakem harus gitu, enggak sih sebenarnya. Jadi kalau sudah ada dari sisi klien ya udah gitu, berarti kita tinggal langsung melanjutkan aja gitu. Tapi kalau misalnya memang kliennya ini belum paham sisi teknologinya gitu kan, belum paham, karena tidak semua orang kan dia dari background teknologi, dan bisa saja misalnya produk tersebut semuanya tadinya adalah offline ya, tidak ada menggunakan teknologi sama sekali misalnya. Nah, lalu si klien pun juga bukan orang dari background IT atau teknologi, sehingga mereka tidak paham tadi misalnya dari sisi channelsnya nanti bisa dengan apa aja gitu ya. Apakah baiknya website based kah atau aplikasi gitu, yang terbaik tuh yang mana gitu ya channelnya gitu. Nah itu kan mereka nggak tahu tuh. Nah bisa kita bantu gitu mematangkan, oh ternyata untuk sistem ini lebih baiknya base-nya website gitu, tidak dengan aplikasi gitu ya, karena kalau dengan aplikasi mungkin akan lebih menyusahkan user, karena kalau aplikasi kan harus install gitu ya, harus ada di dalam handphonenya gitu, harus install terlebih dahulu. Sedangkan kalau based on web semuanya ya udah tinggal di browser aja ngetikin gitu. Jadi semua itu balik lagi tergantung dari siapa kliennya, kemudian apakah mereka sudah punya konsep yang matang atau belum, terus backgroundnya apa. Kalau memang mereka belum paham, kita bisa bantu dari sisi teknologinya gitu. Seperti misalnya menentukan channelnya, apakah based on app atau based on website, misalnya seperti itu. Lalu
Ada tidak untuk komunikasi ya? Komunikasi UX itu bisa langsung terhadap klien, jadi tergantung kesepakatan. Kalau memang di situ kalian sebagai startup ya, dan di startup tersebut kebijakannya ya untuk ketemu dengan klien langsung dari UX designernya, ya berarti langsung aja gitu tanpa ada media atau orang lain seperti project manager. Tapi kalau memang di kebijakan di perusahaan kalian misalnya jalur komunikasinya, oh ini nanti harus melalui si project manager gitu, jadi project manager akan ketemu dengan si kliennya, ya udah berarti kalian yang nyampein ke project manager, lalu project manager yang akan menyampaikannya ke kliennya gitu. Tapi enaknya usahain ya kalau ketemu klien, misalnya kalian sebagai UX designernya, lebih baik secara langsung. Kalau presentasi juga secara langsung gitu kan, jadi bisa tersampaikan maksudnya tanpa ada orang lain gitu. Seperti itu. Ada lagi? Bisa jadi ya, kalian juga misalnya nih ketemu orang, intinya mereka pengen dibuatkan aplikasi gitu ya, misalnya nggak tahu gimana revenue streamnya, nggak tahu apa namanya bentuk customer relationship-nya gimana misalnya ya, atau cara untuk bisa terhubung dengan customer itu bagaimana gitu, channelnya pakai apa gitu. Nah, bisa jadi hal-hal seperti itu karena mereka tidak paham, yang intinya adalah pengen dibikinin aplikasi udah gitu aja. Nah, berarti kalian yang nanti berempati tadi ya, empathize terhadap si kliennya. Oh, dari kalian misalnya memberikan pilihan untuk revenue streamnya nanti, contohnya misalnya dari sisi berlangganan atau subscription, atau ada pembelian item di dalamnya gitu ya. Jadi kalian yang mempresentasikan, memberikan pilihan-pilihan dan menjelaskan kepada si kliennya. Seperti itu. Jadi sehingga mereka bisa lebih memahami, dan keputusan ya tetap balik lagi dari si kliennya itu. Ada pertanyaan lagi? Boleh ditulis. Kalau revisi terus ya. Nah, ini juga harus di awal disepakati ya. Jadi di kesepakatan awal sebelum ada pekerjaan dimulai, ada namanya MOU ya. Jadi di kesepakatan tersebut ada batasannya. Nanti revisinya berapa kali kayak gitu. Karena kalau tidak dibatasin seperti itu nanti nggak selesai juga kan gitu, padahal udah dibuatkan prototype sesuai apa yang diminta. Nah itu tadi, jadi harus adanya di dalam MOU-nya memori, di dalam dokumen MOU itu ada batasan, misalnya revisi selama berapa kali minimal dalam waktu misalnya berapa gitu. Jadi udah ditulis terlebih dahulu di awal. Jadi kalau ada revisi lagi ya udah mohon maaf nggak bisa gitu, karena ini udah sesuai kan dengan kesepakatan gitu di awal. Dulu saya pernah juga kerjasama dengan satu ini ya, seorang klien juga. Terus kerjasama untuk bikin sebuah web, dan programmernya itu outsource dari luar gitu. Jadi saya yang bikin desainnya, terus ada ya sendiri yang ngoding gitu. Nah saya ke programmer pun juga buat perjanjian ya, atau MOU tadi gitu. Jadi saya udah bikin desain, nanti dia yang akan mengimplementasikannya ke dalam codingnya. Tapi bisa jadi kan nanti ada perbedaan gitu dari apa namanya rancangan dengan coding tadi. Nah itu kan harus ada revisi juga. Gitu. Nah revisi itu yang juga harus disepakatin nanti
berapa kali nih harus ada revisi gitu, maksimal berapa kali gitu. Dia harus mengikuti kesepakatan itu. Kalau misalnya nanti apa namanya tidak sesuai, berarti ya apa gitu kesepakatannya, apakah proyeknya akan dialihkan ke orang lain gitu ya. Misalnya jadi nggak kok ini revisinya nggak sesuai terus sih misalnya ya. Kalau saya ini ke programmer misalnya. Nah, berarti ada kesepakatan di MOU tersebut bahwa saya berhak untuk mengganti dengan orang lain atau pihak lain gitu. Karena tidak sesuai dengan yang diminta. Seperti itu. Begitu juga kita dengan klien. Jadi ada ketegasan di situ. Ketika revisinya sudah berlebihan misalnya ya, padahal yang diminta sudah sesuai, nah kita bisa apa namanya tegas gitu ke klien dengan mengatakan maaf ini tidak sesuai dengan kesepakatan atau MOU di awal gitu. Jadi harus tegas juga dari sisi desainernya, dari sisi tim kalian juga. Ada lagi pertanyaan? Oke, sama-sama. Ini Mbak atau Mas ya yang bertanya? Dari IF berapa nanti tolong ditulis nama dan NIM-nya di grup WA ya, biar nggak hilang datanya yang bertanya tadi. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di grup WA ya, nanti saya jawab di sana juga. Saya sambil aja. Untuk hari ini mungkin cukup dari saya. Buat teman-teman yang belum nonton video materinya, silakan ditonton lagi biar lebih paham. Terus, oh iya, satu lagi nih lupa kan. Jadi minggu ini kita ada praktek UX research. Nah, saya pengen teman-teman nanti bikin bisnis model kanvas seperti ini ya, untuk memahami model bisnisnya. Dan ada gambaran nanti mau bikin produk atau rancangan UX-nya yang bagaimana gitu. Nanti saya share di Classroom template dari bisnis model kanvasnya. Silakan nanti kelompok kalian diskusi, memilih satu permasalahan. Topiknya saya siapin ya, nanti ada beberapa topik atau bidang, nanti kalian pilih bidangnya, lalu kalian fokuskan diskusi ke bidang tersebut gitu. Misalnya kayak ada bidang pendidikan, kesehatan, atau lifestyle gitu ya. Nanti kalian pilih lalu mencari permasalahan di salah satu bidang tersebut. Lalu kalian rumuskan sebuah solusi untuk permasalahan tersebut dari sisi teknologi. Nah, dirumuskannya dengan bisnis model kanvas ini. Gitu. Oke, untuk detailnya nanti di Classroom, ditunggu aja minggu ini, menjelang weekend besok ya saya share untuk kalian diskusi. Tuh. Terima kasih untuk hari ini, mohon maaf kalau ada kekurangan, apa lagi ya, mungkin itu aja ya, sampai ketemu minggu depan, terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.